Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Astuti dengan NPM 23.120. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika persaingan usaha tidak sehat dalam industri minyak goreng, studi kasus putusan KPPU nomor 15 garing KPPU strip 2 garing 2022. Nah, pada jurnal kali ini saya akan menjelaskan tentang identitas jurnal, yang mana saya mengambil jurnal dari penulis yang bernama Naila Kamila Rahman, Olga Elvira, Syahira Rafah Sartika, dan Dwi Desi Yagitarina. Yang dimana jurnal ini memberikan judul Dinamika Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Minyak Goreng Studi Kasus Putusan KPPU nomor 15 garing KPPU strip 1 2022, yang mana judul ini yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Jurnal ini dipublikasikan melalui Media Hukum Indonesia atau MHI, Published Yayasan Darul Huda Krungmen pada bulan Juni tahun 2025, volume 3 nomor 3. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, di sini ada latar belakang dari jurnal yang sudah saya kaji, yang mana latar belakang ini berisi tentang menjelaskan tentang perwujudan persaingan usaha tidak sehat, meliputi fenomena persaingan yang sering kali muncul di berbagai sektor ekonomi, yang mana hal ini dapat menimbulkan kesenjangan terhadap para pelaku usaha, terutama dalam pengembangan usaha swasta dalam sektor ekonomi seperti perdagangan tidak sehat, luput dari adanya kompetisi atau persaingan antar pelaku usaha untuk menguasai dan mempertahankan posisi dalam suatu pasar serta mendapatkan keuntungan merupakan faktor pendorong untuk terjadinya monopoli perdagangan dan persaingan usaha tidak sehat tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isu hukum. Isu hukum pada kasus ini yaitu monopoli pasar atau perdagangan kerap kali berhubungan dengan praktik kartel. Pengertian monopoli terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan penjelasan kartel sendiri itu terdapat dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang ada dalam jurnal yang saya kaji, yang mana pada contoh kasus berikut dalam putusan nomor 15 KPPU garing
pada putusan nomor 15 garing KPPU strip 1 garing 2022 terdapat pelanggaran terhadap pasal 5, pasal 11, dan pasal 19 huruf C Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, dalam kasus ini, perjanjian minyak goreng kemasan di Indonesia. Kasus yang terkait dengan putusan tersebut terjadi pada periode Oktober 2021 hingga pertengahan tahun 2022, yang mana terjadi kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga minyak goreng, sehingga menjadi isu publik yang memicu keresahan masyarakat. Terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng pada periode tersebut disebabkan oleh terjadinya penimbunan minyak goreng yang diduga dilakukan oleh 27 kelompok pelaku usaha. Kelangkaan minyak goreng merupakan isu yang serius karena minyak goreng merupakan sumber daya alam yang menopang kehidupan sehari-hari masyarakat. Selanjutnya ada kerangka teori, yang mana dalam presentasi saya ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, isu hukum, metode penelitian, temuan hukum, analisis kritis dan relevansi terhadap RPS. Nah, tadi sebelum memasuki kerangka teori yang mana saya akan menjelaskan metode penelitian, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang latar belakang dan isu hukum dalam jurnal yang saya kaji. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya ambil dalam mengkaji jurnal nasional berikut. Saya menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan memahami fenomena sosial secara mendalam, mengeksplorasi makna atau mendeskripsikan situasi dengan data berupa kata-kata, deskriptif, analisa, induktif, dan teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus atau case study berdasarkan kasus dalam putusan KPPU nomor 15 garing KPPU strip 1 garing 2022 sebagai bahan analisis yang dituliskan secara deskriptif dengan menjelaskan fenomena yang terjadi dalam kasus yang saya teliti. Selanjutnya saya akan menjelaskan temuan utama dalam jurnal berikut. Nah, kartel dibentuk dengan tujuan untuk menghilangkan persaingan usaha, mendapatkan harga minyak goreng yang seragam, membagi wilayah distribusi produk, serta mengontrol jumlah produksi barang dengan kondisi pasar yang memiliki permintaan yang sangat tinggi terhadap barang produksi. Sekelompok pelaku usaha memanfaatkan kondisi tersebut dengan berupaya menetapkan harga dengan margin keuntungan yang lebih besar. Nah, dalam kasus ini itu menjelaskan contoh kasus yaitu kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada periode pertengahan Oktober 2021 sampai pertengahan 2022. Nah, minyak goreng sendiri merupakan salah satu dari banyaknya kebutuhan pokok yang esensial bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagian besar penduduk di Indonesia menggunakan minyak goreng dalam aktivitas sehari-hari. Minyak goreng merupakan komoditas utama dalam pengelolaan makanan yang mendapatkan perhatian khusus dari otoritas publik. Namun, dalam beberapa waktu terakhir terjadi kelangkaan atas kesediaan minyak goreng di Indonesia
Kasus yang terkait dengan putusan tersebut terjadi pada periode Oktober 2021 hingga pertengahan tahun 2022 yang mana terjadi kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga minyak goreng diduga adanya praktik kartel. Selanjutnya, KPPU tengah menangani kasus kelangkaan minyak goreng yang disertai dengan lonjakan harga secara tiba-tiba serta praktik penimbunan minyak goreng oleh oknum pelaku usaha dengan kecurigaan KPPU dalam kasus tersebut terhadap 27 perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi minyak goreng yang mana KPPU mencurigai adanya sebuah pelanggaran yang mengarah kepada pelanggaran pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Para terlapor antara Oktober 2021 hingga Desember 2021 dan Maret 2022 hingga Mei 2022. Terlapor juga terbukti melanggar pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 1999 selama periode Januari 2022 sampai dengan Mei 2022 pada saat menjual minyak goreng kemasan di Indonesia. Hal ini mulai dilakukan pada saat menaikkan harga minyak goreng di saat harga minyak goreng di Indonesia pada awal bulan September 2021 yang membuat keresahan masyarakat. Harga minyak goreng di pasar tradisional melambung sangat tinggi dan mengalami kenaikan sekitar 54%, sedangkan di pasar modern mengalami kenaikan sebesar 60%. Selanjutnya, KPPU membacakan putusan perkara nomor 15 KPPU strip 1 2022 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 dan pasal 19C dalam penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia pada tanggal 26 Mei 2023 di KPPU Jakarta. Dalam putusannya tersebut, Majelis Komisi menyatakan tidak terbukti 27 pihak terlapor dalam kasus ini melanggar pasal 5 terkait penetapan harga. Namun Majelis Komisi memutuskan 7 terlapor atas pelanggaran di atas. KPPU telah mengenakan denda yang beragam kepada 7 terlapor tersebut dengan total denda sebesar 71 miliar 280 juta rupiah. Menindaklanjuti putusan perkara nomor 15 KPPU strip 1 2022 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 dan pasal 19 huruf C dalam penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia tersebut, para terlapor mengajukan upaya banding ke pengadilan niaga. Selanjutnya ada analisis kritis. Penyebab kelangkaan minyak goreng. Minyak goreng merupakan salah satu produk yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Kelangkaan minyak goreng pada periode Oktober 2021 sampai pertengahan tahun 2022 disebabkan oleh banyaknya permintaan dari konsumen dan adanya persaingan usaha tidak sehat yang melibatkan 27 perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi minyak goreng. Mereka menjual minyak goreng dengan harga yang sangat tinggi secara tiba-tiba hingga 45%. Itu dalam pasar tradisional, sedangkan dalam pasar modern kenaikannya hingga 60% secara tiba-tiba. Kenaikan harga tersebut sangat tidak wajar sehingga KPPU mencurigai perusahaan-perusahaan yang terlibat melakukan praktek kartel dengan menimbun atau menyimpan stok minyak goreng yang mana hal ini melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dampak akibat kelangkaan minyak goreng. Yang pertama, pelaku usaha atau UMKM yang bergerak di bidang menjual makanan dengan bahan pokoknya, salah satunya yaitu minyak, mengalami perubahan harga jual. Masyarakat mengalami panic buying, membeli stok minyak karena takut tidak mendapatkan minyak goreng tersebut, membuat beberapa masyarakat menggunakan minyak jelantah yang mana akan membahayakan kesehatan mereka jika minyak tersebut digunakan secara berulang-ulang kali. Dan yang terakhir, meningkatkan inflasi pada produk minyak goreng ini. Nah, relevansinya terhadap RPS yang mana dalam jurnal tersebut terdapat dasar hukum
yang digunakan pada kasus kelangkaan minyak goreng yang terdapat yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 9 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada jurnal yang sambil menjalankan adanya persaingan usaha tidak sehat yang berupa monopoli, praktik kartel dengan menjual produk atau barang dengan harga yang terlampau tinggi dan menimbun stok barang, yang mana hal tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada materi tersebut, KPPU mencurigai adanya persaingan usaha tidak sehat, sehingga para oknum dan perusahaan-perusahaan yang terlibat harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu sebelum ditentukannya kelegalannya. Setelah melalui berbagai proses dan persidangan atas pelanggaran yang telah dijelaskan, KPPU telah mengenakan denda yang beragam kepada 7 terlapor. KPPU telah mengenakan dengan total denda sebesar 71.280 miliar rupiah. Baik, kesimpulannya, dalam sektor ekonomi seperti perdagangan tidak sehat, luput dari adanya kompetisi atau persaingan pelaku usaha untuk menguasai dan mempertahankan posisi dalam suatu pasar serta mendapatkan keuntungan merupakan faktor penopang untuk terjadinya monopoli perdagangan, persaingan usaha tidak sehat. Kartel dibentuk dengan tujuan untuk menghilangkan persaingan usaha, menetapkan harga minyak yang seragam, membagi wilayah distribusi produk, serta mengontrol jumlah produksi barang dengan kondisi pasar yang memiliki permintaan yang sangat tinggi terhadap barang produksi. Sekelompok pelaku usaha memanfaatkan ekonomi tersebut dengan berupaya menetapkan harga dengan margin keuntungan yang lebih besar. Baik, sekian presentasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.